Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas modul sales ya. Nah, modul sales yang kita perhatikan adalah dua menu ini, enter sales dan receive payment. Di enter sales nanti kita akan mengentry penjualan tunai, penjualan kredit, dan retur penjualan. Untuk di receive payment kita akan mengentry penerimaan kas atas pelunasan piutang ya. Nah, ini contoh untuk pelunasan piutangnya, bukti penerimaan kas. Oke. Kita masuk ke receive payment karena ini kan pelunasan faktur untuk piutang ya. Jadi masuknya ke sales, receive payment. Deposit account-nya, perhatikan kalau misalnya posisinya di sini checklistnya, maka ini harus diganti. Karena nanti penerimaannya itu akan masuk ke cash in bank. Kalau misalkan checklistnya di sini, maka penerimaannya tidak masuk ke cash in bank. Pada akhirnya nanti di trial balance-nya, di neraca saldo akhir, cash in bank-nya tidak sesuai. Seperti itu ya. Jadi di sini kita checklist deposit to account-nya. Kemudian customer-nya kita pilih. Cahaya Elektro. Kemudian amount receive-nya. Payment metodenya tidak perlu ya, memonya juga sudah otomatis. ID-nya sesuaikan PKM 12 yang ini. Untuk tanggalnya sesuaikan. Kemudian kita tap. Nah, jadi gunakan tab saja, dimulai dari date ini kita tap, kemudian terus kita tap sampai out of balance-nya ini 0. Nah, kemudian setelah selesai kita record print letter. Oke, sudah. Kenapa? Karena diskonnya sudah otomatis untuk di Mayapnya, jadi tidak perlu kita hitung lagi gitu. Oke, untuk penerimaan kas sudah jelas dan mudah. Selanjutnya kita cari yang penjualan. Nah, ini penjualan tunai. Penjualan tunai kita masuk penjualan kredit ya. Penjualan kredit kita masuk ke enter sales karena faktur copy. Nah, di sini harus invoice, jangan sampai quote atau kalau misalnya posisinya order. Ini hanya untuk memesan, bukan faktur. Jadi harus diganti invoice ya. Pastikan. Kemudian kalau kemudian customernya kita isi toko elektro. Kemudian terminnya sudah pas 2% ya. VAT inklusifnya ini tidak boleh terchecklist karena kalau terchecklist nanti price-nya ini akan sudah termasuk pajak gitu. Jadi nominalnya akan salah, tidak sesuai. Nanti kita coba ya. Ini kalau misalkan VAT inklusifnya terchecklist, invoice-nya sesuaikan. Nah, delivernya ini kuantitasnya, jumlah barang yang dipesan atau yang dibeli. Back ordernya ini tidak boleh diisi. Item numbernya kita tap aja. Kemudian kita tap price-nya. Di sini kan 18.500.000. Nah, kita nih ya. Kemudian kita tap lagi. VAT ini karena per item, setiap item yang dijual atau dibeli dikenakan pajak. Item kedua 5, dan kita tap ya sampai muncul ininya 15 juta. Oke, selesai. Nah, lihat di sini nominalnya tidak sesuai 223 juta. Nah, 223 juta ini sudah termasuk pajak sebesar 20 juta. Jadi tidak sesuai. Maka VAT inklusifnya ini harus kita non checklist. Nah, kalau kita tidak checklist atau hapus checklistnya, nah ini ada harga per unitnya. Itu jadi tidak sesuai dengan di sini, ini kan 18 juta. Maka itu VAT inklusifnya harus diperhatikan, tidak boleh terchecklist.
Oke. Beban angkutnya kosong, tidak ada ya freight collected. Di sini mungkin istilahnya ada yang freight, artinya sama beban angkut penjualan. Kemudian NT tidak dikenakan pajak. Nah, balance due-nya di sini 245.300. Yang artinya yang 245.300 ini adalah akan masuk ke account receivable. Gitu, karena ini adalah faktur penjualan ya. Jadi terjadi penjualan kredit. Bagaimana kalau penjualan tunai? Kalau penjualan tunai, pay today-nya ini harus diisi. Nih, yang artinya pay today ini artinya dibayar sekarang. Jadi harus kita isi. Misalkan ini penjualan tunai ya. Kita isi 245.300. Nah, balance due-nya atau account receivable nanti tidak ada. Ini tidak perlu ya. Cancel use methodnya. Seperti itu. Kalau sudah di record. Tapi karena kita ini faktur kredit, penjualan kredit, maka kita nolkan paid today-nya. Kalau sudah, kita record. Ya, selesai untuk penjualan kreditnya. Kalau sudah, kita tutup. Kita lanjut ke, nah ini retur penjualan. Retur penjualannya ada 2 tahap ya. Nanti kita coba lihat. Masuk ke enter sales. Nah, ini pengisian ini, kotak dialog sales ini tahap pertama. Jadi kita kerjakan seperti penjualan kredit. Kita masukkan toko elektro. Tahapnya sama ya, seperti penjualan. Nah, hanya delivernya nanti karena retur jadi diminuskan karena kan berkurang. Back ordernya kosong, tap -1. Nah, seperti itu 57.200. Namun untuk retur penjualan kita harus edit di kotak dialog item information-nya. Kita klik itemnya di sini. Nah, ini kan sales nih. I sell this item. Saya menjual item ini. Kalau kita menjual otomatis sales, tapi ketika terjadi retur, nah ini sales ini harus diganti menjadi sales return. Gitu. Oke, dua-duanya. Itemnya juga dua-duanya harus diganti menjadi sales return. Oke, kalau sudah kita record. Kalau tidak diganti salesnya menjadi sales return, maka di jurnalnya itu akan sales, bukan sales return gitu. Oke, kalau sudah kita record. Nah, kalau sudah tahap pertama ini kita masuk ke register untuk tahap kedua. Kembali ke kita pilih return and credit. Nah, ini harus kita apply nih. Kalau tidak di-apply, maka pengurangan atau retur ini tidak akan masuk ke stock card dan tidak akan mengurangi account receivable-nya, tidak akan mengurangi piutang dagangnya. Maka ini harus kita apply. Di sini setelah diklik apply to sell, ID-nya itu nomor, sesuaikan di sini. Tanggalnya pun sesuaikan. Nah, kita tap terus sampai out of balance-nya 0. Kalau sudah, kita record. Nah, kalau sudah, kita close. Selesai untuk retur penjualan. Jadi ada 2 tahap ya. Nah, kalau sudah, maka kita ke stock control lagi, ke item list untuk mengembalikan posisi item information-nya. Nah, ini sales return-nya harus kita kembalikan, karena kalau tidak dikembalikan, seterusnya ketika terjadi penjualan tunai atau kredit, akunnya ini akan sales return, bukan sales, maka harus kita ganti. Jadi sales, nah ini juga kita ganti menjadi sales. Kita oke. Kalau sudah, kita close. Oke, selesai untuk retur penjualannya. Kita cari penjualan tunai. Kita coba. Nah, ini kita kembali ke sales. Sama ya, tata cara pengisiannya pun sama. Nah, ini tidak ada
customer untuk penjualan tunai, maka kita harus bikin penjualan tunai. Nah, namanya penjualan tunai. Cardnya bisa secara berurutan saja. Alamatnya Jakarta. Kalau sudah selling detailsnya, kita atur sales VAT. Nah, ini termsnya karena dia tunai jadi COD saja, jadi tidak usah diisi termsnya. Kita oke. Kembali ke customer, pilih penjualan tunai, invoice-nya sesuaikan, tanggalnya juga disesuaikan. Nah, ini juga sama seperti penjualan kredit. Nah, kemudian di sini ada freight collected. Nanti di sini kita isi freight collected-nya 45.000. 226 juta sesuai ya. Nah, kemudian karena ini penjualan tunai, maka di sininya di pay today-nya, kolom pay today-nya kita isi sesuai dengan yang dibayarkan. Nah, balance due-nya 0, maka uang yang tadi sebesar 226 juta itu akan masuk ke cash in bank, tidak masuk ke account receivable. Oke, kalau sudah selesai, kita record. Oke, selesai materi sales, yaitu penerimaan atas pelunasan piutang, penjualan tunai, penjualan kredit, dan retur penjualan. Oke, sampai sini. Untuk video selanjutnya akan kita bahas modul purchase. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.